Halo Lengadoho, balik lagi bareng Regen. Apa namanya? Lengadoho. Lengadoho tuh teman-teman semua. Bahasa Bima. Bahasa Bima. Oh, kalau musuh. Musuh tuh apa ya? Gak ada bahasa Bimanya karena Orang Bima tidak suka bermusuhan. Ih, luar biasa. musuh apa ya? Luar biasa. Gak ada musuh, Bang. Oh, gak ada ya? Gak ada. Orang Bima ternyata Gak ada. gemar Gak ada berteman. musuh. Gemar berteman. Ih, luar biasa. Gokil, keren Tapi ya, lo musuh. kenapa galak orang? Apa? Kenapa lo suka marah-marah? Karena musuh kita tuh nggak ada musuh karena musuh itu selalu kita musnahkan langsung, Bang. Jadi nggak ada istilah musuh karena udah nggak ada musuhnya langsung. Ini lagi azan lo tetap mau syuting? Kita ntar lanjut lagi karena ini lagi ajan. Ya jadi ini lagi di Soto Ambengan ini tadi habis konten sama Bang Radit. Iya, habis kita makan-makan. Makan, ini rekomendasi sama Bang Radit ternyata sotonya enak juga. Iya, betul. Mantap, Bang. Emang enak banget. Ini sebaris nih sama favorit gue semua nih, soto Santa, seafood Santa. Terus soto Pasadi. Ya, sama di sebelah persis ini, itu ada restoran Korea yang menurut gue salah satu yang terenak di Jakarta, namanya Tobak. Tobak. Iya, Tobak di situ. Kita situ, Bang. Jangan dong, jangan. Gue penasaran. Gue makan setahun 2 kali di situ. Oh. Mahal soalnya. Oh, mahal. Masa sih lu masih ada kata mahal gitu? Ya mahal lah, kalau buat gue tuh mahal Tobak itu. Tapi enak banget. Mahal menurut lu tuh yang kalau makan berdua bisa habis berapa? Makan berdua? Iya. Mahal buat gue ya. 5 juta, 4 juta. Oh iya sih, mahal. Iya kan, mahal kan, bener kan? Iya. Padahal pintunya begini doang ya. Apa? Pintunya begini doang. Oh enggak, kalau di Tobak itu mungkin sekitar 2 juta, 3 juta. Iya, masih mahal Tapi itu sih. masih mahal buat gue. Masih mahal sih. Yang mahal banget, yang bener-bener cuma setahun sekali itu kayak 5 juta yang di Grand Hyatt tuh ada teppanyaki enak banget tuh segitu, berdua 5 juta. Itu apa, Bang? Buffet gitu? Enggak. Jadi teppanyaki, cuman dagingnya tuh kayak mentega, dia lumer di mulut, enak banget. Tiba-tiba pas lo makan hilang aja gitu. Kenyang tapi itu, Bang. Kenyang, lo anniversary ajak istri lo deh. 5 juta, Bang. 5 juta, 2 orang. Sumpah gue jadi, tapi gue penasaran nih, Iya. jujur aja nih. Gue pernah diajak sama si Rispo makan. Berdua itu kita makan 3 juta, Bang. Berdua makan 3 juta? Iya. Apa namanya? Itu mahal sih. AB stick, AB. AB stick, AB di stick MD yang ya? di MD. Ah, Nah, iya. habis reading, makan stick katanya kan. Ayo makan stick. Makan tuh, dia milih pokoknya yang dipajang gitu, Bang, dagingnya tuh. Dia Tahu. pilih. Yang di dry age berarti? Iya, kayaknya tuh dipilih Yang tuh. berapa Bang. ratus hari kan? Heeh. Iya betul. Pilih tuh, terus makan deh tuh. Nggak cocok pasti? Dagingnya enak Oh, enak, suka. Cuman nggak pakai nasi kan, nggak Nggak kenyang. nggak kenyang gitu, makan tek pesen 2 kan, 1,5 harganya tuh, Bang. Pas bayar 3 juta, anjing lu aneh banget lu makan begini, 3 juta berdua gitu. Kesel banget gue, Bang, itu, Bang. Gue sekesel-keselnya sama orang tuh, sama Rispo tuh ngajak makan gitu. Berapa hari nggak berak lo? Nah itu, sebelumnya gue makan rujak pas reading. Disediain rujak kan, jadi gue makan rujak, jadi berak-berak. Iya, jadi sayang dong. Ya sayang banget 1,5 Iya. buat begitu doang. Kalau masukin toples nggak? Apanya? Beraknya? Ya ke rujak masalahnya kan udah kecampur rujak. Kecuali gue udah mempersiapkan itu, jadi emang gue makan itu doang. Jadi gue daur ulang terus keluar masuk. Ya Allah, Jorok banget. Channel lo emang temanya jorok ya? Kita mau bahas apa nih? Gue pengen bahas keuangan nih. Pas Oke. banget tadi kan tuh ngomongin sesuatu Makanan. yang mahal, sesuatu makanan yang mahal menurut lu gitu. Apalagi 2022 nih, Iya. memulai tahun kan. Berarti lo mau memperbaiki diri lo? Ya, gue pengen memperbaiki diri. Nih, gue pengen keuangan gue tuh bisa lebih teratur, Bang. Kenapa lo nanya gue? Karena lu ada konten keuangan Ada. yang pertama, terus gue ada yang pengen gue tanyain gitu. Boleh. Kadang ada yang misalnya pembahasan lu tentang invest, tentang Lo apa. nonton nggak? Enggak. Iya kan? Kenapa lo nggak nonton dulu? Nonton beberapa, Bang, nonton. Tapi sekarang anak-anak komik tuh jadi sering nelponin gue. Nanya-nanyain kan. Iya, Bang Radit ajarin dong ini. Ya udah, ayo ajarin. Bang Radit ajarin dong. Iya, ayo gitu. Nah, bener, Bang. Emang anak-anak komik tuh bener-bener nggak teratur keuangannya? nggak teratur, Bang. Oh. Kalau buat lo, kita mulai dari Iya. hubungannya dulu. Hubungan lo sama uang tuh kayak gimana sih? Lo menganggap uang itu apa sih sebenarnya? Buat lo apa itu? Buat gua uang itu kayak ya Buat mabok-mabokan nih? bukan dong. Main cewek? Bukan, gua udah enggak itu. Oh iya, terus? Udah enggak. Jadi apa? Jadi apa ya? Ya udah biaya hidup aja gitu, buat Oke. hidup aja. Maksud gue gini, apakah uang itu buat lo adalah untuk ngasih tahu bahwa gue sukses nih, makanya gue punya uang? Atau uang itu buat lo adalah
balas dendam atas hal-hal yang lo nggak dapat ketika muda, atau uang itu adalah cara lo ngasih lihat bahwa gue ini penting nih di masyarakat nih, makanya pakai uang gitu. Lo mau dapat uang, lebih ke mana kalau lo? Kayaknya kedua deh, balas dendam. Balas dendam. Iya. Oke. Nah, kenapa penting untuk tahu hubungan kita sama uang adalah itu akan melandasi cara kita menggunakan uang itu. Jadi kalau buat lo itu balas dendam, dan banyak banget kan teman-teman yang kayak gitu ya. Iya. Mungkin teman komik yang dulu kecilnya mungkin susah Dulu atau orang apa. susah. Begitu dapat uang, ini Kaget. kesempatan gue gitu. Nah, cuman persoalannya adalah kalau lo jadi itu sarana balas dendam, lo suka nggak kontrol sama Bang. diri lo. Bener bang. Kalau buat gue, uang itu adalah untuk membeli waktu kalau buat gue. Jadi gimana caranya uang itu bisa gue pakai untuk membeli waktu. Misalnya contohnya kayak gue nggak usah masak selama 2 jam, gue tinggal GoFood, tapi gue bayar. Berarti gue membeli 2 jam untuk hidup gue. 2 jam itu gue pakai buat apa? Gue pakai main sama anak, seneng dong main sama anak, ngomong sama istri, ngobrol. Lo dapat kerjaan yang lo harus keluar kota, itu nilainya gede gitu misalnya. Kalau lo punya uang, lo mungkin bisa nolak, jadi lo bisa tahun baruan sama istri lo. Jadi uang buat gue itu untuk membeli waktu. Makanya kalau gue punya uang, itu gue invest. Kenapa? Karena supaya tuanya uang yang udah gue invest kan berkembang. Itu bisa membeli waktu tua gue. Iya. Jadi gue gak harus kerja. Dari uang yang udah gue tabung, invest udah lama ini, gue bisa ambil tiap tahun sekian untuk membeli waktu gue di masa tua. Itulah target dana pensiun. Nah gue tahun 2019 udah tercapai dana pensiun gue. Jadi gue berhenti kerja pun sekarang gue udah punya uang yang untuk menghidupi gue sampai gue mati. Itu 2019 gue kekumpulnya. Ngumpulinnya 16 tahun. Berapa? Iya, sekitar segitu, 16 tahun. 16 tahun. Berarti dari umur berapa lu mulai itu? Gue mulai umur 21, iya. 2005 April gue mulai. 2005 April, Mei, Juni, Juli. 2005 September lah. Dari 2005 lah. 2005, 2006. Terkumpul 14 tahun ya. 14 tahun. Cuman bang, lu buat main itu investasi kan, reksadana kan? Iya. Nggak takut itu kayak ntar dia bangkrut atau apa gitu bang? Oke, jadi cara pelan-pelan taunya ya. supaya ini ya? Oke, pelan-pelan ya, satu-satu Iya. ya. Jadi, lu udah punya uang nih. Sekarang hal pertama yang lo harus tentuin adalah tujuan keuangannya dulu. Apa sih tujuan keuangan lo gitu? Katakanlah lo mau ngapain sih uang? Lo mau pakai uang untuk apa? Kalau gua pas gua muda, tujuan keuangan gua nih dana pensiun. Umur berapa? 40 tahun misalnya atau 45. Apa sih uang sekolah anak itu? Pas kapan? 17 tahun lagi misalnya. Apalagi sih mau punya rumah berapa lama lagi? 5 tahun. Nah, lo harus punya tujuan keuangannya dulu. Oke. Kenapa? Karena investasi kita akan ngikut sama tujuan keuangannya. Jadi milih instrumen investasi itu bukan kayak saham nih bagus, reksadana nih bagus, Bitcoin nih, ini nih, nggak gitu. Tapi apa dulu tujuannya? Sesuaiin sama instrumennya. Tujuannya apa? Liburan tahun depan ke Bali. Iya. Ya ngapain beli saham kalau liburan tahun depan ke Bali? Saham kan naik turunnya kenceng banget. Besok bisa minus berapa, besoknya lagi bisa plus. Kalau buat setahun, deposito aja gitu misalnya. Atau reksadana pasar uang. Nah sekarang, tujuan keuangannya apa aja? Ya 2 tahun lagi pengen beli rumah misalnya gue. 2 tahun lagi pengen beli rumah. Iya. Ya berarti instrumen yang cocok. Gue bukan financial planner ya. Jadi Iya, jangan ikutin gue ya. Iya. Ini gue sharing doang ya. Sharing doang ya. Kalau gua 2 tahun lagi beli rumah ya mungkin reksadana pasar uang bisa, atau obligasi itu surat hutang. Surat hutang ya. Nah, itu bisa. Tapi nggak perlu di saham menurut gua kalau 2 tahun lagi. Kenapa? Karena volatilitasnya itu artinya naik turunnya itu cukup tinggi. Saham tuh buat yang 10 tahun ke depan. Sekolah anak 5 tahun depan. lagi, 10 tahun lagi gitu ya. Sekolah anak 7 tahun lagi boleh masukin. Kalau gue nikahan anak gue udah punya. Itu gue taruh di saham. Nikahan anak udah kepikiran. Gue taruh di saham. Jadi menurut gue cara kan lo tadi bilang 2022 mau memperbaiki keuangan. Iya. Oke. Lo list dulu kebutuhan lo apa aja, tujuannya apa. Terus lo belajar instrumen-instrumennya. Saham itu apa sih? Reksadana saham itu apa sih? Obligasi itu apa sih?
risikonya kayak gimana lo pelajarin dulu. Pelajarin itunya dulu. Iya, baru nanti kayak dana pensiun lo, ya udah lo beliin saham atau reksadana saham. Asal lo udah ngerti ya. Iya Bang. Udah, yang lo beli udah tahu nih gitu. 5 tahun lagi ganti mobil, masuk reksadana obligasi misalnya. Dan kalau udah ngerti, baru belajar ngendaliin. Biasanya sih otomatis sih, karena lo udah ngerti cara investasi, udah tahu punya tujuan, lo kan otomatis ngerasa kayak lo punya duit, kayak tiba-tiba dapat mendingan buat ini deh, iya, buat invest deh kayaknya. Kalau mending. ya, ada kutukan yang namanya, gue nggak tahu lo ngalamin apa enggak. Semakin gede pendapatan, semakin gede pengeluarannya, aneh. Asli itu Bang, bener aneh Bang. Kan? Aneh Bang. Lo ngalamin kan? Iya Bang. Kok perasaan dulu gue bisa hidup dengan 20 juta per bulan, tapi sekarang pendapatan gue bisa 70 juta per bulan. Kok habis-habis juga? Kok habis-habis juga? Iya, ya, gitu. Bener Bang. Tapi guanya begini-begini aja gitu. Rumah masih belum ada gitu Bang. Kadang. Ya, Maksudnya dia. terus juga ya apa kayak barang-barang mewah juga hampir bisa dibilang nggak ada gitu. Iya, itu dia. Itu namanya lifestyle creep namanya. Jadi jebakan di mana lu ngerasa uang lu tambah banyak, pengeluaran lu tambah banyak, ngikut sendiri. Karena yang paling jelas penyakitnya adalah lu nggak pernah nyatet pengeluaran, bener nggak? Iya bener Bang. Nah itu, gara-gara itu. Jadi lu nggak tahu kemana uangnya. Jadi kalau mau minimal mungkin kalau mau ngebenerin keuangan lo, itu minimal mungkin catat pengeluaran. Nah kemarin gue baru bikin IG story tuh, Nisa iya, setiap gua ngeliat tanggal tuh. 28 Iya. dia ngerapin Yang semua Excel bon. gitu, Iya. iya. Tanggal 28 dia rapiin, biasanya tanggal 30, tanggal 1 dia kasih ke gua, nanti gua cek. Berarti itu lu juga nyatet dong pengeluaran lu apaan aja? Nyatet. Mau nanya Nisa? Anissa? Mau ini Regen nanya-nanya soal ngatur duit. Kamu ngaturnya gimana? Sini. Iya. Sini Indah juga sini. Biar tahu nih. Enggak, kasihan anak lu tuh kayaknya. Sebenarnya aku nggak ahli-ahli banget sih. Maksudnya aku nulis yang setahu aku aja. Tuh. Kalau aku misahin antara mana bagian pos mana yang memang kita benar-benar biaya bulanan gitu loh. Kayak misalnya listrik, yang terus-terusan bayar air, rumah, itu kan biaya-biaya yang memang Wajib rutin, dikeluarkan. ya. Fixed cost lah istilahnya. Ya, Fixed terus cost. ada lagi pos untuk biaya-biaya makan. Makan hari-hari atau GoFood, makan GoFood. jajan? GoFood, Oke. GoFood, masak. ada GoFood, terus makan di luar atau belanja bulanan kayak ke supermarket gitu-gitulah. Itu semua dicatat. Bon biasanya dikumpulkan, dia kan sukanya ngerekap di akhir bulan. Jadi semua bon itu nanti dikumpulin di akhir bulan direkap. Kalau misalnya ada yang hilang ya udah kira-kira sendiri aja. Gitu. Nah cuman pertanyaannya, kenapa kita harus nyatet? Yang pertama adalah lo jadi tahu duit lo kemana. Iya, Karena pernah ada 1 bulan nih, kita evaluasi. Jadi gue bilang sama Nisa, bulan ini kok gede banget, ternyata kita mesen makannya kebanyakan. Benar, itu ketahuan semua dari situ. Iya. Mesen makannya kebanyakan GoFood, tuh GrabFood. keseringan maksudnya. Iya keseringan dan terlalu bulan banyak itu. di bulan itu. Oh. Kalau nggak salah itu bisa 20 juta lebih mahal ya. 20 juta. Hah? 20 juta lebih mahal? Lu pesen buat berapa rumah Bang Sampai itu? aku limit waktu itu nggak bisa ngisi GoPay. Karena kan kadang ada tamu kita wah langsung bayarin semua. Atau kadang-kadang kita pagi siang sore mesen mulu. Kadang-kadang pesannya juga yang mahal-mahal juga. Tuh, jadi akhirnya, nah karena udah temu nih masalahnya, bukan masalah sih, maksudnya lebihnya di mana, maka secara sadar di bulan berikutnya kita mending masak yuk buat gantiin itu, gitu loh. Jadi kan, ya tadi lo bilang, kok hidup gue gini-gini aja tuh. Nah yang kayak gitu yang bocor-bocor gini kan jadi ketahuan. Iya. Kayak itu satu. Kenapa sih penting buat nyatet expense juga adalah lo jadi tahu lo butuh duit berapa buat pensiun. Misalnya cara ngitungnya gimana? Kalau gua ngitungnya gini. Sebulan tuh pengeluarannya 10 juta. Iya. Berarti setahun 120. Iya. Butuh duit berapa buat pensiun? 120 juta dikali 25. Nah, dapat tuh angkanya. 25 tuh angka apa? Nah, kenapa 25? Karena itu 120 juta dibagi 4% sebenarnya. Kenapa dibagi 4%? Karena gue butuh duit sebanyak itu supaya tiap tahun bisa gue tarik 4% sampai gue mati. Karena duit sebanyak itu akan gue taruh di reksadana obligasi yang naiknya 7% per tahun. Duit ini kan gue tarik 4%. Iya. Tapi dia naik 7%. Iya. Tahun depan gue tarik lagi 4%, naik lagi 7%. Jadi ikutin inflasi sampai mati nggak akan habis uang.
Anjir. Ngerti nggak? Ngerti bang. Menarik nggak? Menarik bang. Menarik kan? Ntar lu ngomong tadi nikahan anak udah ada, mobil anak udah ada. Kalau anak lu nonton nggak takut anak lu jadi males bang? Ntar. Itu Om Deddy juga ngomong gitu ke gua, cuman yang namanya mempersiapkan keuangan Iya. itu adalah mempersiapkan kemungkinan yang paling buruk kan. Gitu. Jadi kita siapin aja. Mau nanti dia pakai apa enggak urusan dia. Kalau dia males apa enggak ya buat gua nyokap gue juga ngasih semuanya buat gue. Iya, tapi kan gue nggak malas-malas juga. Ya? Oh iya sih. Itu kan tergantung kita ngedidiknya gimana juga. Iya. Menurut gue ya. Iya bang. Wah gokil. Itu. Nah, iya. tadi dia cerita nih. Nah. Si Regen tadi cerita. Kok aku makin dapat banyak uang, hidup aku gini-gini aja. Rumah nggak kebeli apa segala Iya, macam. maksudnya kayak belum ada bentuknya lah gitu. Ini persis yang dia bilang ke gue pas gue pacaran dulu. Anissa bilang ke gue gini. Jangan berarti kita nikah bang. Gak usah langsung beneran. Nih, pas zaman pacaran dia ngomong gitu ke gue. Tapi kan namanya juga baru pacaran kan mau ngasih tahu juga sungkan ya. Sungkan ya nggak enak lah. Akhirnya gue pelan-pelan nanya, kamu tahu investasi nggak, suka nabung nggak? Ternyata nggak ngerti belas sama sekali. Terus gue bilang, selama ini kamu apain? Jadi ternyata dia suka reward myself. Aduh. Beli tas, beli ini. Kok lihat istri lo kenapa? Enggak, bukan. Gua tadi juga. Iya lo langsung gini Iya. tadi. Iya kenapa sih? Kalau dia enggak bang, Parah justru lu. gua yang Oh, iya, ini. lo berarti. Gua selalu reward tuh. Reward myself. Dengan kan bilang, aku udah kerja keras, syuting dari pagi ketemu pagi. Masa aku nggak boleh demi diriku, aku keluarin uang gitu. Itu dia bilang. Iya bang. Oke, kalau kayak gitu kamu coba deh punya tujuan keuangan sama kayak gue bilang dulu. Waktu itu tujuan keuangan dia rumah. Ternyata dengan dia, kamu taruh reksadana campuran ya waktu itu ya? Ada sahamnya, ada obligasinya, dikumpulin di situ segala macam. Akhirnya kebeli rumah. Punya dia sendiri. Dia baru ngeh gitu, anjir ternyata selama ini gue main sinetron dan sleeping. Ternyata kalau gue ngeliat dan gue punya tujuan, gue kumpulin di situ, ternyata kebeli apa yang gue pengen. Selama ini hanya karena kamu nggak punya tujuan itu kan, makanya bablas aja. Ya gimana namanya kita punya duit kan, lo sering rasa gini nggak? Mata apa? Dapat transferan gede, ya kan? Apalagi kita kan, komik kan suka dapat project-project yang kagetan kan? Iya benar bang. Tiba-tiba dapat transferan gede gitu. Kan pasti ada rasa, ih gede banget nih. Ini mah beli bonus apa nih ya? kayaknya. Iya. Ini uang bonus nih gitu. Atau kadang-kadang zaman gua muda dulu suka gini nih. Ini di rekening misalnya 24 juta. Buletin deh jadi 24 juta gitu. Pernah nggak? Iya. Iya, jadi dapatnya 24 juta. 4 juta dipakai 4 kan juta biar pakai bulat 20, nanti. iya. Di rekening kan bulat Iya. 20 gitu. Kadang sama ini juga bang. Misalnya kayak bulan kemarin dapat segini, bulan ini kan gue hitungannya bulanan kan dibayarnya. Di tema. Di tema tuh bulanan gitu. Dapat bulan segini, ini segini. Terus begitu dapat bulan ini, wih lebihnya banyak nih. Lebihnya banyak. Berarti bisa nih kita pakai buat beli ini. Aku beli ini. Jadi udah langsung sama-sama nentuin mau beli apa. Iya, karena mau disamain kayak bulan lalu. Iya bang. Iya, lo nganggap itu bonus. Iya. Padahal itu kesempatan buat invest sebenarnya. Iya, yang buat lo beli waktu ya. hilangkan begitu saja. Bener ya. Nih, contoh 4% ya. Lu naro duit berapa ya? Lo dapet 100 juta, pernah 100 pasti juta. pernah dapet dong. Iya, Bang. 100 juta dapat ya. 100 juta. Jebret 100 juta. 100 juta itu lu tarik 4%, itu kan 4 juta. 4 juta. 100 juta lo taruh di dana pensiun lo bisa ambil 4 juta setahun sampai lo mati. 4 juta uang gratis tiap tahun sampai lo mati. Itu konsep dana pensiun gitu. Iya dong, nih, ini 100 juta nih. Iya. Lo taruh di reksadana obligasi. Tiap tahun naik 7%. Taruh reksadana obligasi tiap tahun naik 7%. Lo ambil 4%. 4 juta lo ambil. Iya. Buat makan, hidup gitu. Tapi kan lo ambil 4% dia naik 7%. Jadi masih plus 3 kan. Tahun depannya masih ada lagi dong duit 100 juta itu lebih dikit malah. Ambil lagi 4%. Dapat lagi 4 juta lebih dikit tuh. Pakai lagi buat apa? Sampai lo mati ada terus tuh duit. Itu dana pensiun tuh kayak gitu konsepnya. Makanya daripada lo dapat duit segabruk 100 juta, terus lo tadi lo bilang, bonus. Kenapa nggak lo taruh di dana pensiun lo? Itu 4 juta nggak akan habis sampai mati mah. Ngerti nggak maksudnya? Iya bang. Ya kan? Kalau karena lo udah tahu konsep itu, pasti mindset lo jadi berubah. Bisa begitu Lo ya ngerti duit nggak sih ya? tapi sebenarnya? Ngerti bang. Ngerti bang. Habisnya takutnya nggak ngerti. Enggak. Ngerti kan? Ngerti.
Jadi bersabar aja. In the long run, dalam waktu yang sangat panjang, saham seharusnya rata-rata kita expect returnnya sekitar 12% sampai 14% setahun. Gitu. Tapi sabar. Sabar ya. Kuncinya kalau main begini berarti sabar, udah taruh aja dulu. Iya, dan jangan dipikirin sebagai main, tapi investasi. Investasi ya. Nah ini kan kamu ngalamin sendiri kan? Aku pas awal-awal masuk coba investasi itu tiap hari dicekin naik turunnya tuh ngikutin kayak aduh kesel, terus ntar habis itu seneng, terus kesel lagi karena lagi turun. Padahal kan kalau investasi nggak kayak gitu ya, emang untuk beberapa tahun ke depan. Sabar. Tahu-tahu udah plus berapa? Tahu-tahu udah plus berapa? Iya sih bang. Makasih banyak ya Bang Radit. Iya. Ke Nisa nih, gue langsung ngerasa tahun depan gue bisa jadi kaya banget nih kayaknya. Kaya dari kerja, bukan dari kayak gini. Iya, bukan dari kerja. Bukan Kayak dari investasi. tapi jadi tahu Bang, maksudnya gue kayak tadi tuh ngatur pengeluaran, terus pos-pos yang apalagi yang lu bilang kalau lu ngerasa punya uang, akhirnya lu pasti pengennya invest aja, taruh di reksadana, Itu jadi kepikiran aja karena selama ini kayak gue ada uang dikit, makan yuk, ada uang dikit, belanja yuk, ke mall yuk gitu. Ya self reward liburan yuk gitu. Jadi sekarang ya udah tahu misalnya mau beli mobil apa jadi bisa gitu Bang. Iya. Thank you ya Bang Radit. Iya. Makasih ya Kak Bisa lah, Nisa. pasti lah. Amin, mudah-mudahan gue bisa. Bentar lagi kayaknya beda 300 uang kita Bang. Wih deh. Di tolnya. Di tolnya doang. Ih, harus ada selalu punchline ya. Lah iya gue mau orang kocak. Thank you buat Bang Radit Oke, sekali lagi. siap. Sampai ketemu lagi buat Lekado. Semoga episode ini banyak lah Oke. yang bisa dipetik. Thank you. Dadah.